Saya telah menerima makalah Anda tentang kelahiran Yesus, sebuah studi perbandingan antara Al-Quran Suci dan Perjanjian. Dan ini adalah makalah yang sangat bagus untuk pengetahuan Anda dan penguasaan bahasa Inggris Anda. Makalah ini ditulis dengan sangat baik, Masya Allah. Tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Anda tidak mengorganisirnya dalam pengertian bahwa perbandingan yang baik dapat dibuat. Kebetulan saya menyebutkan tadi malam, terakhir kali kita bertemu bersama, saya tidak ingat persis apakah saya telah membaca referensi tentang bintang Bethlehem ini dalam Perjanjian Baru atau dalam Apokrifa, literatur Apokrifa. Kemudian Imam Sahib menunjukkan kepada saya sebuah bagian dari Matius yang memiliki referensi ini. Tetapi saya ingat pernah menyelidikinya sekali sebelumnya, dan banyak sarjana Kristen telah membuktikan bahwa itu adalah tambahan palsu pada Matius. Jelas, mereka pasti telah dituntun pada hal ini karena absurditas dari keseluruhan hal tersebut. Tetapi, secara keseluruhan, mereka telah menemukan bahwa itu bukan bagian asli dari Matius. Pasti telah diedit kemudian oleh beberapa penulis naskah. Tetapi poin yang jelas adalah sebuah bintang tidak dapat menuntun ke sebuah rumah di bawahnya. Bahkan jika itu ada dalam Matius, absurditas atau ketidaklogisan tersebut begitu jelas, dan kemudian mereka menyembah, seperti yang Anda perhatikan. Menurut kisah ini, mereka menyembah anak tersebut saat itu juga. Sementara Maria, sepanjang hidupnya, sepenuhnya didedikasikan untuk keesaan Allah. Tidak ada referensi apapun dimanapun dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa Maria menyembah anaknya atau menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi, di hadapan Maria, bagi mereka untuk bersujud di hadapannya, dan seluruh kota tahu, dan mereka bahagia, mengapa orang-orang Yahudi tidak membunuhnya saat itu juga? Jadi, ada begitu banyak keanehan dalam kisah Alkitab yang sepenuhnya ditinggalkan dalam referensi kepada Yesus alaihissalam dan kelahirannya dalam Al-Quran Suci. Inilah yang saya tunjukkan kepada Anda, oke? Bagaimana dengan para penggembala yang telah diberitahu oleh seorang malaikat menurut Alkitab tentang kelahiran Yesus? Apakah ini insiden yang benar? Anda lihat, para gembala, menurut kisah mereka, ketika mereka diberitahu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul dan pergi ke kota dan menemukan, menurut kisah mereka, sang ibu dan bayinya. Sementara ini sekali lagi adalah absurditas belaka, karena tempat di mana itu terjadi, lokasi di mana semua itu terjadi, bukanlah lokasi Bethlehem itu sendiri. Anak itu tidak lahir di sana. Sang ibu telah pindah ke tempat lain. Jadi, kisah para gembala seharusnya dikaitkan di sini sekarang, karena dari ingatan saya tidak persis mengingat apa yang mereka lakukan, tetapi saya pikir mereka semua pergi ke kota dan mereka berada di sekitar sana, di suatu tempat, dan kelahiran tidak terjadi di sana. Itulah poinnya. Jadi sebaiknya Anda membacanya dari Alkitab. Apakah Anda punya referensinya? Ya, Huzur, kami punya Alkitab di sini. Maukah Anda membacakan referensi Alkitabiah tentang para gembala?
Jadi secara singkat, beberapa malaikat menampakkan diri kepada para gembala di lereng bukit dan mereka mengumumkan kabar bahwa ada seorang anak yang lahir yang akan menjadi penyelamat dunia dan bahwa kita harus pergi dan menemukannya. Dan ini adalah tanda bagi Anda bahwa Anda akan menemukan anak itu dibungkus kain di dalam palungan di Bethlehem. Jadi pergilah ke Bethlehem dan Anda akan menemukannya di sana. Maka mereka pergi dan mereka menemukannya. Dan kemudian mereka memberitahu Maria tentang apa yang telah dikatakan para malaikat kepada mereka. Itulah tepatnya yang saya katakan bahwa itu jelas salah karena beliau tidak lahir di Bethlehem. Maria membawanya kembali bersamanya dari tempat yang jauh. Terlebih lagi, Alkitab sendiri sangat jelas tentang hal ini, bahwa ketika Maria menikah dengan Yusuf, menurut Alkitab, dan dari Yusuf, beliau melarikan diri ke tempat yang jauh untuk menyembunyikan kehamilannya, menurut Alkitab, karena mereka belum menikah. Mereka baru bertunangan. Jadi, karena takut ketahuan bahwa dia praktis menjadi istri Yusuf, sementara dia belum menikah, dan telah hamil olehnya, lalu dia melarikan diri ke tempat yang jauh. Dan anak itu lahir di sana. Sehingga tidak ada seorang pun. Sebenarnya itulah maksud dari pesan ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tahu persis kapan anak itu lahir. Dan sementara itu, mereka telah menikah. Kisah yang membingungkan semacam ini disebutkan oleh Alkitab. Tetapi satu hal yang menjadi intinya adalah bahwa Maria tidak melahirkan anaknya di Bethlehem. Namun, para gembala disesatkan oleh Tuhan untuk pergi ke Bethlehem, dan mereka, menurut Alkitab, menemukan dia terbungkus di dalam palungan. Itu sekali lagi merupakan bagian yang sangat menarik dari hal ini. Dia tidak mengatakan palungan, bukan? Tidak. Saya rasa dia mengatakan tempat tidur bayi. Bahasa Perancis. Palungan adalah tempat memberi makan ternak, kan? Tapi kata yang digunakan di sini adalah tempat tidur bayi. Itu untuk bayi. Itu hal yang normal untuk bayi. Oke, tapi saya ingat bahwa Yesus disebutkan telah ditempatkan di dalam palungan. Itu benar. Secara tradisional juga ini yang biasanya dikatakan. Ya, itu benar. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata palungan yang tertulis dan dalam bahasa Prancis tertulis sebagai tempat tidur bayi. Mungkin itu masalah terjemahan. Mungkin terjemahnya tidak tepat, ya? Iya. Jadi kisah ini sepenuhnya memberikan kebohongan terhadap kisah lain dari buku yang sama. Dia yang telah menarik diri ke tempat yang jauh dan melahirkan di Bethlehem. Dan para gembala menemukan di mana bayi itu berada. Bagaimana mereka bisa tahu? Jika itu dirahasiakan, bagaimana para gembala bisa tahu? Dan mereka mengumumkannya ke seluruh kota bahwa penyelamat kita telah lahir. Penyelamat kita telah lahir. Dan kemudian ada semacam perayaan di seluruh kota. Ini sangat tidak masuk akal bahwa jika ada perayaan saat kelahiran Yesus, dia seharusnya tidak ditinggalkan setelah itu. Sama sekali diabaikan sebagai orang biasa yang tumbuh dalam perdagangan tukang kayu, seorang tukang kayu sederhana, dan dia terus menggunakan pahatnya dan lain-lain.
dan dia benar-benar diabaikan. Apakah ini masuk akal? Apakah ini dapat dimengerti? Jadi Alkitab terbukti salah oleh catatannya sendiri. Tidak ada hal seperti itu yang dapat ditemukan dalam Al-Quran Suci. Itulah poin yang seharusnya diperhatikan. Menurut catatan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan dengan catatannya sendiri di tempat lain. Seluruh Quran konsisten. Itulah poin yang saya sampaikan hari itu.